Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melati Nurmaini Naibaho dengan NPM 240100165. Di sini saya akan membacakan review jurnal saya yang berjudul Pengaruh Hukum dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi. Nah, di sini saya akan membacakan pendahuluannya, yaitu artikel ini membahas bagaimana hukum berperan dalam memperkuat efektivitas pendidikan karakter anti korupsi, terutama bagi generasi muda. Penelitian ini menyoroti bahwa korupsi sudah mengakar dalam kultur masyarakat Indonesia, sehingga upaya pencegahannya tidak dapat hanya mengandalkan aparat hukum. Pendidikan menjadi sarana jangka panjang untuk membentuk generasi berintegritas. Penelitian ini bergerak ke arah analisis teoritis dan normatif tentang yang pertama, bagaimana kebijakan hukum mendukung pendidikan anti korupsi. Yang kedua, bagaimana lembaga pendidikan membentuk budaya integritas. Yang ketiga, bagaimana generasi muda dipersiapkan menjadi agen perubahan. Dengan kata lain, artikel ini berorientasi pada penguatan regulasi dan institusi pendidikan sebagai strategi preventif untuk memutus rantai korupsi melalui pendidikan karakter. Nah, latar belakang dari artikel ini ialah berikut beberapa fenomena yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, korupsi di Indonesia sangat masif, bahkan menjadi masalah sosial yang sulit diatasi. Yang kedua, generasi muda, generasi Z sampai generasi milenial sampai generasi Z merupakan lebih dari 50% populasi Indonesia dan akan menjadi pewaris bangsa, sehingga wajib memiliki kesadaran hukum yang kuat. Yang ketiga, budaya anti korupsi. Masih rendahnya budaya tersebut dikarenakan banyaknya alumni perguruan tinggi yang justru menjadi pelaku korupsi. Pendidikan formal dan informal dianggap belum maksimal menanamkan nilai integritas. Yang kelima, pemerintah melalui KPK dan regulasi lainnya mendorong pendidikan anti korupsi sebagai strategi jangka panjang. Karena itu, penelitian ini ingin meninjau bagaimana hukum dapat menopang efektivitas pendidikan karakter anti korupsi. Tujuan dari penelitian ini ialah yang pertama, menganalisis peran hukum dalam mendukung keberhasilan program pendidikan karakter anti korupsi. Yang kedua, menjelaskan mengapa pendidikan merupakan strategi preventif yang penting dalam pemberantasan korupsi. Yang ketiga, mengidentifikasi peran lembaga pendidikan dan generasi muda dalam membangun budaya anti korupsi. Yang keempat, menawarkan gambaran-gambaran bagaimana nilai anti korupsi dapat diinternalisasikan melalui kurikulum dan kegiatan pendidikan. Nah, landasan teori ini yaitu yang pertama, teori budaya hukum atau legal culture theory. Teori ini menjelaskan bahwa penegakan hukum akan efektif bila mana masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik. Pendidikan anti korupsi ini diperlukan untuk membentuk budaya hukum yang menolak korupsi. Yang kedua, teori pendidikan karakter. Pendidikan karakter menekankan pembentukan nilai moral seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan integritas. Nilai-nilai ini menjadi pondasi pembentukan sikap anti korupsi. Yang ketiga, teori pencegahan korupsi, preventive anti-corruption theory. Korupsi dapat dicegah melalui pembentukan budaya, kebijakan, dan pendidikan. Pencegahan dianggap lebih efektif jangka panjang dibanding penindakan. Yang keempat, teori peran institusi. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan memiliki fungsi strategis sebagai penghasil sumber daya manusia berintegritas. Institusi pendidikan memiliki jaringan dan kapasitas untuk menyebarkan nilai anti korupsi secara masif. Adapun metode penelitian ini ialah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode studi kepustakaan atau library research. Nah, sumber data ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi KPK, literatur terkait pendidikan karakter. Peneliti tidak menggunakan data lapangan, melainkan menganalisis hasil kajian terdahulu dan teori-teori hukum serta pendidikan. Nah, inti pembahasan artikel ini ialah yang pertama, hukum menjadi fondasi yang paling penting untuk menguatkan pendidikan anti korupsi melalui regulasi,
penegakan hukum dan dukungan institusi formal seperti KPK. Yang kedua, lembaga pendidikan memiliki peran vital karena mereka dapat memberikan pengetahuan, memperbaiki kesalahpahaman publik dan menyebarkan nilai integritas ke seluruh negeri. Yang ketiga, generasi muda adalah agen perubahan, sehingga mereka perlu dibekali karakter anti korupsi melalui pendidikan sejak dini. Yang keempat, pendidikan anti korupsi ini harus diterapkan melalui yang pertama, kurikulum formal, yang kedua, mata pelajaran khusus, yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler, yang keempat, pembiasaan nilai integritas dalam kehidupan sekolah. 5. Perguruan tinggi ini harus ikut aktif, terutama karena banyaknya pelaku korupsi berasal dari kalangan terdidik. Yang keenam, pembentukan budaya anti korupsi harus melibatkan 3 pilar. Yang pertama, pemerintah, yang kedua, masyarakat, yang ketiga, sektor swasta. Nah, kesimpulan dari artikel ini ialah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum, tetapi harus dibangun dari pendidikan karakter yang konsisten, sistematis, dan berbasis nilai. Hukum berfungsi sebagai pendukung struktural, sementara pendidikan berfungsi sebagai pembentuk budaya. Jika kedua aspek ini berjalan bersamaan, maka karakter generasi muda dapat terbentuk menjadi pribadi berintegritas. Namun, keberhasilan pendidikan anti korupsi tidak dapat dilihat dalam waktu singkat. Ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan energi seluruh elemen bangsa. Nah, kelemahan dari artikel ini ialah yang pertama itu tidak adanya data empiris atau survei, sehingga efektivitas nyata pendidikan anti korupsi tidak terukur. Nah, yang kedua, pembahasannya terlalu normatif. Fokusnya hanya pada teori tanpa menunjukkan bukti implementasi di lapangan. Yang ketiga, tidak menjelaskan hambatan implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah ataupun perguruan tinggi. Yang keempat, tidak ada analisis kebijakan yang kritis terhadap regulasi yang sudah ada. Yang kelima, belum membahas perbedaan efektivitas antar jenjang pendidikan yaitu SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Yang keenam, tidak ada model kurikulum konkret yang ditawarkan. Yang ketujuh, tidak dilakukan perbandingan antar negara, padahal hal ini dapat menambah ataupun memperkaya analisis jurnal tersebut. Yang kedelapan, tidak dibahas peran keluarga dan lingkungan sosial, padahal pendidikan karakter ini tidak hanya berasal dari sekolah. Yang kesembilan, tidak membahas tantangan digital seperti cyber, budaya instan, dan media sosial. Yang ke-10, tidak ada evaluasi ataupun pembahasan program KPK terkait pendidikan anti korupsi. Yang ke-11, tidak adanya analisis faktor psikologis generasi yang mempengaruhi perilaku anti korupsi. Yang ke-12, tidak membedakan antara pendidikan moral dan pendidikan anti korupsi, padahal keduanya tidak sama ataupun tidak selalu sama. Yang ke-13, kurangnya membahas konteks budaya lokal yang bisa memperkuat penerapan nilai integritas. Nah, kelebihan dari artikel ini ialah yang pertama itu topiknya tidak relevan dan penting. Kelebihan artikel ini ialah topiknya relevan dan penting, terutama di Indonesia yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Yang kedua, menekankan pendidikan sebagai strategi jangka panjang, bukan hanya penindakan. Yang ketiga, menghubungkan hukum dan pendidikan. Nah, di sini yang membuat analisis menjadi multidisipliner. Yang keempat, menggunakan banyak referensi aktual termasuk jurnal dan regulasi. Yang kelima, bahasanya jelas dan pastinya mudah dipahami. Ini cocok untuk membaca akademik maupun umum. Yang keenam,